Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, materi administrasi sistem jaringan ya ini. Nah, oke, KD pertama semester ini yaitu VPN, instalasi dan konfigurasi VPN server. Nah, di sini prakteknya saya buat beda dengan yang di buku, atau kalau kamu cari-cari referensi, saya yakin tidak seperti ini ya. Jadi ini saya beri judul simulasi itu supaya kalian benar-benar paham ya bagaimana VPN itu nanti bekerja. Karena rata-rata yang ditunjukkan, orang-orang menunjukkan instalasi dan konfigurasi VPN hanya biasanya satu atau dua komputernya aja, klien servernya aja, tidak menghubungkan antar klien ya. Ini padahal tujuan utamanya menghubungkan antar klien ini ya. Nah, mungkin dianggap sudah tahu gitu aja. Jadi orang-orang menunjukkan itu mungkin kalian dianggap sudah paham nanti klien yang satunya seperti apa dan nanti hasilnya koneksinya seperti apa gitu. Nah, karena belum ada yang seperti itu, karena kalian supaya lebih jelas, tunjukkan model dua klien seperti ini. Klien pertama saya pakai laptop, sistem operasi saya Windows 7 ini ya. Kemudian klien keduanya saya pakai VirtualBox, sistem operasinya Windows 10. Tidak harus seperti saya, kalian kalau misalkan laptopnya itu Windows 10 kemudian kliennya Windows 7 boleh ya, atau laptopnya Windows 7 kliennya juga Windows 7 enggak apa-apa. Yang penting ada dua klien dan dua-duanya sistem operasi berbasis GUI. Ini pakai Linux, Mac OS silahkan ya. Mungkin ada yang laptopnya Mac OS, Macintosh ya. Ini sistem operasinya Mac OS, nggak apa-apa, silahkan. MacBook ya, laptop MacBook. Nah, servernya seperti biasa kita pakai sistem operasi Debian. VP1 ini VirtualBox 1 ya, jadi kita pakai dua VirtualBox, yang satu untuk server, yang VirtualBox 2 tetap sebagai klien. Yang berat ya ini karena basis GUI ya, kalau servernya ringan karena berbasis tag. Sistem operasinya seperti biasa pakai Debian 10. Jadi topologinya seperti ini ya. Saya jelaskan topologinya dulu. Kalau kita cari referensi biasanya atau di buku itu prakteknya hanya satu sisi gini aja, satu klien terhubung ke VPN, sudah dianggap paham. Nanti klien berikutnya untuk koneksi ke VPN juga seperti itu, sehingga klien satu dan klien yang lain akan terhubung kalau kedua-duanya sudah terhubung dengan VPN gitu ya. Jadi ini saya tunjukkan lebih dari satu klien dan memperlihatkan bagaimana cara dua klien tersebut bisa terhubung atau berkomunikasi, berkoneksi satu sama lainnya. Nah, sehingga yang kita praktekkan ini nanti di server sediakan dua adapter ya. Kenapa seperti ini? Sebenarnya yang paling sederhana cukup satu adapter, tapi kalau satu adapter nanti percuma ya. Contoh ya, yang paling sederhana, VPN servernya ini koneksikan buat satu adapter koneksi ke bridge ya, bridge adapter. Klien 2 juga ke bridge adapter, sehingga klien satu server, klien 2 satu jaringan. Nah, ini menurut saya percuma ya, karena tanpa VPN satu jaringan itu terkoneksi langsung gampang sekali. Beda dengan beda jaringan ya, kalau beda jaringan itu harus ada konfigurasi tambahan supaya klien yang berbeda jaringan tersebut, dua klien yang berbeda jaringan ini bisa saling terhubung. Nah, ini nanti nggak ada koneksi jaringannya dari klien satu ke klien 2, nggak ada, tapi bisa terhubung karena bantuan VPN. Itu ya menariknya. Oke, langsung saja. Saya harap paham ini ya. Jadi VPN server atau VirtualBox 1 ini nanti sediakan dua adapter. Adapter 1 disetting host only supaya terhubung dengan laptop ya. Sudah pernah ya. Adapter 2 setting internal supaya terhubung dengan klien 2.
Oke, langsung saja seperti apa konfigurasinya, seperti ini. Nah, ini persiapannya, saya tulis 0A 0B ini, sediakan 2 adapter untuk server. Oke, seperti biasa servernya jangan hasil instalan baru jangan langsung digunakan, tapi di cloning kalau mau praktek ya. Tujuannya apa? Supaya cepat ya, kalau ingin praktek cepat, nggak mulai install lagi dan mulai baru dari awal seperti hasil instalan baru. Kemudian tempat penyimpanan partnya ini saya harap diletakkan di D ya, karena ini bisa berupa data ya, sama saja berupa data. Ini cuma di VDI, di direktori VDI, nggak usah masuk ke sini. Kalau masuk ke situ nanti campur jadi satu dengan yang press. Ini berhenti di VDI, nanti akan dibuatkan direktori sendiri sesuai nama virtual mesinnya. Nah, ini namanya ini nanti akan terbuat direktori seperti ini di folder VDI. Lanjut berikutnya next, ini full clone, nggak lama, kita tunggu. Nah, nanti kalau sudah terbentuk hasil kelonengan itu, maka kita sediakan 2 adapter seperti yang kita topologi tadi, yang satu terhubung ke laptop dan yang satunya lagi terhubung ke VirtualBox kedua atau klien 2 ya. Oke, sudah jadi ini setting network. Ini adapter 1 arahkan ke sandi adapter 2 arahkan ke internal network ya. Adapter 3 sama 4 jangan dipasang ya, pastikan tidak tercentang, jadi tercentang adapter 1 sama adapter 2. Oke, cukup. Langsung saja jalankan. Oh ya, untuk pembagian RAM, kalau kalian RAM-nya itu 4 GB misalkan atau 2 GB, perhatikan daerah hijau ya. Jadi contohnya seperti ini. Sistem, nah ini daerah hijaunya kebetulan banyak karena saya RAM-nya 8 GB ya. Kalau misalkan kalian itu kecil 2 GB sehingga daerah hijaunya itu cuman 1 GB lebih sedikit misalkan. Ya, yang server ini dibuat kecil aja lah ya. Misalkan 300 MB nggak apa-apa. Yang Windows itu nanti kalau saya sarankan Windows 7 aja kalian supaya nggak besar. Kalau Windows 10 itu minimal 2 GB ya, supaya lancar. Kalian nanti bisa kurang dari 1 GB kalau menggunakan Windows 7 ya. Oke, lanjut, jalankan. Enter. Oh ya, untuk Windows 10 nya sudah saya jalankan ini ya, supaya tidak terlalu lama menunggu. Ini sudah siap ini klien 2 nya. Nah, ini apa yang dilakukan pertama, kita login dulu sebagai root, kemudian tulis alamat repo karena kita mau install paket pptpd ya, pc apt soslist. Nah, ini kita disable semuanya ya, jadi pastikan ini terdisable semuanya, nggak usah dihapus, nggak apa, tinggal diberi tanda crash sehingga tidak dijalankan. Nah, tulis alamat repo dari Debian bisa kalian cari dari internet dengan kata kunci seperti ini, soslist Debian 10. Kita dapatkan dari wiki Debian ini, open new tab. Tulis yang ini ya, 2 baris saja cukup. Baris cukup, sayang nggak bisa di copy paste ya. Oke, kita tulis det http://2 det.debian.org/debian spasi booster spasi min. Baris berikutnya nggak usah ditulis, cukup dikopas saja caranya ya, Ctrl K, Ctrl U ya, karena bedanya sedikit, cuman garis atau strip src. Nah, itu aja. Berikutnya sama semua ya, Debian org Debian termin sama.
keluar, Ctrl X Y enter, kemudian diupdate. Oh ya, jangan lupa tadi kita setting networknya itu zombie ya. Nah, karena kita mau update ke repository yang ada di internet, maka ini saya hubungkan boleh NAT, boleh break ya, terserah. Ini nanti sama-sama bisa terhubung ke internet karena laptopnya udah nyambung ke internet. Oke, coba cek ya. Aduh, IP-nya harus kita coba lagi, kita restart ya. Networking restart karena belum dapat IP dari HP. Udah dapat apa belum ini? MP0S3 belum ya, belum dapat. Restart lagi. Nah, ini kelemahannya kalau pakai apa ini bridge. Coba langsung NAT aja ya. Oke, restart lagi. Set MP0S3 ping 88. Aduh, ini kelemahannya kalau MP0S3 restart. Kita pakai service ya, networking restart PA. Belum dapat juga, ribut aja kalau belum dapat. Bentar, kita pakai threadnya apa? Wireless. Oke, threadnya yang wireless. Ini root PA. Nah, ini dapat ya, tapi yang NAT itu yang jalankan tadi saya ganti. Nah, nggak dapat lagi karena diganti. Restart. Yang dapat kembalikan ke NAT lagi. NAT. Oke. Mana tadi? Restart. Hilang lagi, sorry. Saya ganti thread. PA 43.135 dapat ya. Koneksi ke internet di Google misalkan. Mana terlalu lama, ping DNS saja. Sudah nyambung. Oke, kita update. Setelah dia masih proses ya, koneksi internetnya lumayan berat. Udah pakai Telkomsel ini ya, mungkin servernya Debian yang kurang bagus. Aduh, kok stop ini. Nah, masih jalan recordernya ya, saya pakai HP. Ya, selesai. Selesai, kita
lihat dulu yang akan kita install. pppd ada ya, yang paling bawah ini ya, pppd point to point tunneling server. Ini namanya enggak ada yang terkenal, ada lagi Open VPN ya, Open VPN, atau mungkin ada scriptnya Open VPN server gitu ya. Nah, itu Open VPN, tapi saya pakai PPTP aja seperti yang ada di buku ya, sehingga kalian belajarnya dari buku itu nyambung. Kalau di buku pakai PPTP, kalian nanti prakteknya pakai Open VPN kan, bukunya enggak kalian baca nanti. apt install pppd cuman kecil aja ini ya, yang diinstal itu hanya enggak ada 1 MB 670 KB, itu adalah kecil sekali ya, aplikasi yang kecil. Nah, setelah terinstall, apa saja yang dikonfigurasi? Ini file ppptpd. Di file ppptpd ini kita mengkonfigurasi IP server sama IP client ya. Oke, saya posisikan dulu layarnya. Nah, ini etc ppt tab ya. Nah, ini langsung ada 100 baris ya. Kita menuju ke baris paling bawah, caranya Ctrl V, where is, Ctrl V ya, dibaca ini menu yang bagian bawah ini, Ctrl V itu where is. Terus go to last line, Ctrl V last line ya, Ctrl V. Nah, ini seperti ini konfigurasinya, tapi ini masih disable ya, nggak usah kita enable, kita tulis lagi yang bawah. Itunya yang sederhana biar jelas angkanya ya. Kita coba pakai 10.20.30.1 lokal IP, ini IP server ya. Kemudian kita tentukan IP-nya klien ya, perintahnya yaitu remote IP. Kita pakai 10.20.30 misalkan 1 sampai dengan itu bisa ditulis seperti ini, contohnya di atasnya itu ya, straight langsung angka keempat ini 1 sampai 10 misalkan, nah kayak gini. Oh ya, 1 sudah dipakai untuk server, nah ini kita buat 2 nggak apa-apa, atau kita buat 11 sampai 20, apa. Kemudian keluar Ctrl X Y enter, berikutnya kita konfigurasi nomor 2 ini pppd option ya, nano etc ppt garis miring pp-tab. Nah, ini pppd option, enter. Nah, apa yang dikonfigurasi di sini yaitu authentication. Ini authentication langsung kelihatan, kita akan nafas berarti ya. Authentication harus sama dengan second field di file etc ppt cap secret. Nah, ini defaultnya ini ppptpd ya. Ini bisa diganti, boleh diganti sebenarnya, tapi dibiarkan juga nggak apa-apa. Supaya tahu akan saya ganti ppptpd. Ini saya kopas saja, ppptpd saya disable, yang baru ini saya ganti misalkan VPN-ku ya, VPN-ku ini ya, nggak apa-apa, untuk yang titik isi saja. Keluar Ctrl X Y enter. Ini harus sama dengan yang ada di file apa, cap secret ya, cap secret. Kita sekarang masuk ke cap secret. Nah, di sini ada pemberitahuannya ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, supaya jelas. Oh, sorry, bukan yang ini. Nah, ini name must match, name the local system for authentication purpose ya. Must match, harus sama dengan second field. Nah, second field yang kedua,
pada file etc ppp job script entries. Oke, sekarang kita masuk ke job script nano etc ppp garis miring ctab ya, job script, enter. Nah, ini kita isi kliennya. Ini klien yang ada di Linux ini ya, selain root. Nah, kalau saya pakai ASD nama kliennya. Servernya, nah itu tadi apa tadi, VPN Co itu ya. Kemudian secretnya ini passwordnya user klien itu. Nah, jadi klien kamu passwordnya apa harus tahu. Saya kliennya usernya di selain root saya pakai ASD, passwordnya adalah 123. Kemudian IP address ini adalah IP klien yang boleh mengakses server ini ya. Nah, boleh kita tentukan. Kalau kita tentukan nanti harus ditulis IP-nya, tapi kalau boleh siapa saja itu pakai bintang ya, simple. Oke, keluar, Ctrl X Y enter. Sudah semua. Jadi ada 3 file ya yang dikonfigurasi, ada pptpd, pptpd option sama job script. Setelah itu keluar, setelah keluar kita restart. Perintah restartnya yaitu coba pakai service ya, service pptab pptpd. Enaknya service itu bisa pakai tab terus. Status coba, statusnya supaya tahu kalian. Udah jalan ya defaultnya ya. Restart karena harus di restart karena kita tadi melakukan konfigurasi, berarti ada perubahan konfigurasi yang semula default. Nah, kita ubah menjadi konfigurasi yang baru, maka harus kita restart supaya digunakan konfigurasi yang baru tersebut. Enter. Kok nggak lama ya, cepat sekali ya restart, seperti nggak proses sama sekali saking ringannya. Yang penting sudah ada tulisan aktif running warna hijau, ini berarti tidak ada error ya. Tinggal kita cek saja, atau oh ya belum, harus kita konfigurasi IP-nya ya. Clear, kita konfigurasi IP-nya. Kita lihat IP-nya. Ini ada 2 adapter yaitu ENP0S3 sama ENP0S8 ya. Jadi adapternya harus kita buat sesuai dengan topologi. Karena yang tadi connect internet berarti bukan host only, kita kembalikan ke host only. Adapter 2 nya internal sudah, adapter 1 host only. Oke. Kemudian kita setting IP-nya supaya terhubung dengan laptop. Nah, ini IP-nya laptop yang terhubung ke server VPN tadi adalah ini, virtualbox only. Ini supaya tidak nyambung ke yang lain, internet sudah nggak kita perlukan karena kita sudah install BTP ya. Kita disable aja ini supaya jelas koneksinya hanya antar jaringan yang ada di virtualbox ya. Nah, ini IP untuk Windows atau untuk laptop, untuk laptop atau klien 1 yaitu 0. Kita ngikuti ini aja, 192.168.0 ya. 02 berarti VPN nya kita buat 01 misalkan. Konfigurasinya di sini ya, network interfaces. Oh ya, sebelum mengkonfigurasi IP, oh ya, IP ini ya, IP ini sudah langsung, oh sorry, yang ini aja. Nah, ini disable ya, disable, beri tanda crash atau dihapus. Disable aja cukup. Auto ENP0S3. Oh ya, supaya nanti IP-nya tidak terganggu dengan yang lain, biasanya VirtualBox itu membuat DHCP secara defaultnya ya, di sini ya, bagian sini tool network. Nah, ini semula kan welcome sini ya. Nah, misalkan ini, oke.
Nah, ini pilih tool ini bagian kanan kotak menu, kemudian pilih network. Nah, di sini biasanya di HCP server ini enable, ini di disable ya, centangnya dibuang. Nah, adapternya juga gitu, biasanya otomatis ini diganti yang manual ya, ganti yang manual seperti ini. Jadi kalau semula otomatis, ini dibuat manual, API-nya akan aktif di apply ya, di OK. Nah, aduh hilang aplikasinya, kan supaya nggak hilang. Mana servernya? Panel F3, berikutnya IP and panel F3 Winnet static address netmask. Ini IP-nya 01 ya. Berikutnya kita langsung konfigurasi adapter yang kedua ya, nPanel S8. Ini yang terhubung ke VirtualBox 2 atau client 2 ya. nPanel S8 Winnet static address 168.1.1. Nah, ini beda jaringan ya. Nah, yang nPanel S3 0.1 jaringan 0, ini jaringan 1 nPanel S8. Keluar, kalau enter, kita restart jaringannya, perintah service networking restart, cek IP IPA. Sudah masuk ya, nPanel S3 nya 01, nPanel S8 nya 1.1. Oke, kita uji koneksi dari laptop ke server VPN ping 192.168.0.1, nyambung ya. Kalau di 1.1 nggak nyambung karena beda jaringan ya. Terus dari client 2 juga harus gitu, r command prompt cmd ya. Nah, kok lama, sabar. Ping 192.160, cek IP dulu. Daftar nah ini 1.2 ya. Servernya terhubung dengan 1.1. Menggunakan 1.1. Kok nggak nyambung? Itu 1.2. 1.1. Nyambung pakai dari sini ya. Windowsnya yang error ini. Coba Windows 10 netnya saya sudah bridge. Oke, seperti di ini ya, seperti di restart jaringannya, kembalikan ke internal lagi, internal. Oke, cek. Nah, nyambung ya. Jadi maksud saya seperti kabelnya dicabut, dimasukkan lagi gitu. Stop jaringan. Oke, server VPN sudah siap, bisa kita koneksikan dari laptop dulu, boleh dari pilih yang mana. Oh ya, saya dengar dari laptop dulu ya. Masuk ke kontrol panel ya. Ini buka banyak, saya tutup semuanya. Masuk ke kontrol panel, pilih network and internet, kemudian network and sharing center,
Nah, ini pilih yang set up new connection or network, kemudian pilih connect to workplace ya, to workplace next. Nah, ini pilih yang use my internet connection, pilih yang kalau yang atas ini kalian diminta untuk terhubung ke internet, nggak usah ya, karena kita nggak terhubung ke VPN yang ada di internet, kita terhubung di VPN kita sendiri ya. Pilih yang bawah, I'll set up internet connection later. Nah, ini diisi IP VPN yang terhubung dengan klien 2 ini. Kita pakai klien 2 ini ya. Klien 2 1.1. Nah, ini usernya saya tadi pakai SD, kalian boleh usermu sendiri-sendiri ya. Passwordnya diisi. Ini yang saya isikan di job secret tadi ya. Create. Nah, ini ready to use. Jadi seperti membuat adapter baru nih ya. Bisa kalian lihat di string adapter setting. Nah, sekarang muncul ini adapter baru dengan nama VPN connection ya, VPN connection. Adapternya kan sorry ini adapternya, oh ya betul ya, sorry ini yang saya hubungkan bukan klien 2 ya, tadi misinya kok 1.1. Saya hapus ya, saya ulangi lagi. Nah, ini yang mana ini ya, lanjut. Nah, ini 192.168 berarti 0.1. Nah, ini dari laptop ini ya, jangan bingung ya, yang dari laptop tadi terhubung dengan jaringan 0 titik. Nah, ini ya 0 titik, yang 1.1 kan nggak mau, yang 0.1 ini mau. Nah, laptopnya kan 0.2. Nah, bingung. Nah, jadi mengakses VPN servernya dengan 0.1. Next. Ini usernya create. Oke, lanjut ke adapter ini ya. Ini kita isikan usernya sekali lagi, connect. Lumayan lama ini proses verifikasinya. Oke, sudah nyambung, connected, ini sudah berhasil nyambung ya. Perhatikan ini yang perlu kamu pahami, kita dapat IP 10.20.30.11. Ini yang kita konfigurasikan di file apa tadi, pptpdconf tadi. Tuh. Nah, bingung ini ya, jadi kita punya dua IP yang berbeda. IP yang sebelum, yang bukan VPN, IP jaringannya ini, virtual box only-nya ini. Nah, ini 0.2 ini. Jadi kita terhubung ke jaringan ini dengan dua jalur ini. Yang satu dari host only, IP-nya 0.2, kemudian kita terhubung ke VPN itu juga ada IP-nya juga, yaitu 10.20.30. Oh, gitu. Yang dipakai yang mana ya? Ya semuanya dipakai, tapi untuk tujuan tertentu, kalau ingin pakai VPN, nah kita pakai IP ini. Oke, lanjut. Oke, kita supaya tahu ya, kita yang klien 2 ini IP-nya berapa coba? 1.2. Dari laptop itu bisa ndak nyambung ke 1.2, saya tunjukkan ya. Ping 92.168.1.2. Jelas nggak nyambung. Nah, wong 1.1 aja nggak nyambung. Oh, ini sorry, nyambung karena VPN-nya udah jalan ya. Kalau VPN-nya kita disconnect dengan 1.1 aja nggak nyambung, apalagi 1.2, ini jelas nggak nyambung gitu ya. Kita kembalikan lagi. Jadi saat
kita terhubung dengan VPN server, itu kita bisa mengakses adapter IP-nya, adapter yang ada di server VPN tersebut, tapi belum bisa lanjut ke IP-nya klien. Itu padahal server ini, server VPN-nya terhubung dengan klien. Mana server VPN-nya ini? Server VPN-nya ini terhubung dengan klien. Loh, kita sudah terhubung ke server VPN tapi belum bisa terhubung ke klien 1.2, karena memang konfigurasinya berbeda ya kalau ingin terhubung dengan 1.2. Tapi kalau ingin melalui VPN, kita IP-nya nggak pakai 1 titik, tapi pakai IP-nya VPN 10, 20, 30 ini. Oke, kita lanjutkan untuk Windows 10 ya. Windows 10. Nah, kalau bingung tiba-tiba di situ Pak dari mana? Oke, saya tunjukkan. Pilih kontrol, masuk ke kontrol panel ya. Ketik saja kontrol panel ya. Kontrol panel, network and internet, network sharing center. Kemudian setup new connection or network. Nah, ini dimasuk ke connect to workplace ini ya. Ini yang ada tulisannya VPN nih. Next. Nah, ini tampilannya seperti di Windows 7 tadi. Kemudian ini seperti di Windows 7 tadi. Kalau yang atas itu koneksi ke internet ya, ini jangan dilanjutkan, back ya, back. Pilih yang bawahnya setup internet connection letter. Nah, ini langsung diisi IP-nya VPN yang terhubung dengan port 2 ini 1.1 ya. Lanjut. Sudah terbentuk adapternya, adapter VPN. Kita masuk ke adapter setting. Nah, ini VPN connection, kita klik kanan connect. Tampilannya beda dengan di Windows 7. Ini tampilannya Windows 10 seperti ini untuk connect ke VPN. Nah, inilah adapter VPN-nya ya. Ini kita koneksikan. Isi nama usernya dan passwordnya, nama akun VPN yang dibuat di JavaScript ya. Oke, proses autentikasi berhasil, connected itu berarti berhasil. Nah, ini aktif. Kita lihat dapat IP ya di sini 10, 20, 30, 12. Untuk yang di laptop muncul halaman ini di cancel atau di close sama saja ya, apa. Yang di laptop dapat IP 10, 20, 30, 11. Untuk yang VirtualBox atau klien 2 dapat IP 10, 20, 30, 12. Nah, sama-sama dapat IP. Oke, berikutnya untuk cek koneksi. Oke, ring 10, 20, 30, 12. Enter. Nggak nyambung. Kenapa Pak? Ada banyak kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, firewallnya harus dimatikan. Ini Windows settingan default firewallnya yaitu tidak mengizinkan koneksi ping ya. Di koneksi ping tidak diizinkan, maka harus kalian matikan firewallnya ya. Seharusnya tidak harus mematikan firewall tapi mengizinkan ping, tapi itu mencarinya terlalu lama ya. Enak yang mudah, cepat, matikan firewallnya gitu aja ya. Jadi kita masuk ke control panel, kemudian system and security ya, kemudian pilih Windows Firewall. Nah, ini defaultnya hijau ini ya, atau on atau aktif. Kemudian cara mematikannya ini turun Windows Firewall on or off. Lah, ini pastikan dipilih turun off semua. Oke. Nah, di laptopnya juga gitu. Untuk yang Windows 7 kita masuk ke control panel juga,
System and Security Windows Firewall. Nah ini settingan defaultnya hijau, dimatikan ya, dimatikan merah. Selain itu kalau ada antivirus saya pakai ini nafas ini ya, ini dimatikan dulu ya, matikan pakai ini, disable until komputer is restart misalkan. Nah ini ya, oke stop gitu. Pastikan sampai ada tanda you are unprotected, ini nggak usah takut ya, nanti setelah praktek selesai bisa kamu jalankan lagi. Nah itu ya. Nah ini saya salah klik tadi, klik kiri turn on, biarkan jangan di turn on ya, di close saja. Nah kan ini ada tanda silangnya. Oke, berikutnya kita cek koneksi lagi. Nah ini kalau belum nyambung, penyebabnya yaitu belum kita lanjutkan atau kita forward ya dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Konfigurasinya di mana? Sudah saya tulis di sini. Ini berarti 1 sampai 3 ini sudah kita kerjakan ya. Berikutnya 5 ini juga sudah kita kerjakan duluan. Nggak apa, berarti kalau sudah semua tinggal 4 ini aja yang belum ya. Oke, itu konfigurasinya ada di server ya. Nah ini servernya, kita cek pakai perintah apa, cat. Kita bersihkan dulu layarnya. Nah ini cat prop sysnet IPv4 IP underscore forward. Nah ini masih 0 ya, defaultnya itu 0. Jadi defaultnya tidak melanjutkan paket dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Nah kalau ingin melanjutkan paket maka harus kita ubah 0 ini menjadi 1. Caranya bagaimana ya, kita tulis perintah seperti yang ada di sini, pakai echo ya, echo 1 ya, pasti lebih besar. Nah, itu echo 1 lebih besar ke file tersebut, enter. Kita cek lagi pakai perintah cat, enter. Nah ini sudah berubah dari 0 menjadi 1 ya, menjadi 1. Kita cek lagi 10, 20, 30, 12. Nah nyambung sekarang ya. Kita coba dari klien 2 juga ya. Klien 2 kan 10, 20, 13 kan ya. Klien 1 10, 20, 30, 11. Ping 10.20.30.11, enter. Nah nyambung sekarang ya. Berarti koneksi dari sini, dari sini ke sini, klien 1 klien 2 udah nyambung, klien 2 ke klien 1 juga sudah nyambung menggunakan IP apa, IP VPN ya, IP berjaringan privat gitu ya. Jangan dikira IP dari jaringan yang non privat bisa nyambung loh ya, enggak. Ini bisa nyambung karena dari jaringan privat. Jaringan non privatnya berapa ini? 198.02. Ini punyanya laptop, punyanya klien 2, klien 2. Nah ini jaringan non privatnya ini 1.2. Nah, coba kita cek apakah juga nyambung. 192 sama 1.2 enggak nyambung, tetap enggak nyambung ya, karena memang belum terhubungkan, belum dikonfigurasi terhubung secara non privat. Ini bisa terhubung karena pakai konfigurasi privat ya, jaringan privat, virtual private network ya kan, kita bisa terhubung dengan jaringan privat. Oke, sampai sini ya, saya harap nggak bingung. Jadi ini sudah lengkap ini penjelasannya. Setelah install PPTPD atau VPN, kemudian konfigurasi 3 file, kemudian konfigurasi melanjutkan forward paket, kemudian mematikan firewall. Cuman itu aja ya, sederhana. Saya harap kalian
paham. Jadi hasil akhirnya itu satu connected, satu apa ini connected. Kalau connected ini jadi berubah jadi aktif seperti ini. Kalau nggak connected seperti ini ya, seperti nggak aktif ini, warnanya hitam. Kalau aktif kan warnanya biru ya. Nah, setelah connected, uji koneksi nyambung. Nah, itu aja hasil akhirnya ya. Dan itu harus di dua komputer yang berbeda atau dua host yang berbeda. Ini host yang pertama klien 1 laptop, klien 2-nya ini Windows 10 saya. Nah, ini harus connected, yang pertama connected, yang kedua uji koneksi nyambung. Nah, itu tunjukkan ya, ditunjukkan di pekerjaanmu nanti. Nah, jangan sampai hanya connected saja tapi nggak kamu uji dengan uji koneksi. Oke, paham ya? Sampai di sini. Selamat belajar, selamat mencoba. Saya harap kalian nggak bingung, saya harap bisa berhasil. Kalau masih gagal, diulangi terus. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.